Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk masih di Asia Timur. Sekarang masuk ke materi konflik Taiwan dan juga Tiongkok. Dulunya Cina ini merupakan suatu dinasti, di mana dinasti terakhir kekaisaran Cina ini bernama dinasti Qing. Selanjutnya dinasti Qing ini terkena pengaruh asing hingga akhirnya berada di bawah pengaruh dari Jepang. Tahun 1912, akhirnya seorang nasionalis yang bernama Sun Yat-sen ini berhasil mendirikan atau mengganti sistem kekaisaran Cina itu menjadi sistem republik. Jadi Cina sudah berakhir masa kekaisarannya tahun 1912 dengan didirikannya Republik Cina oleh Sun Yat-sen di bawah partai yang bernama Kuomintang. Kuomintang ini adalah partai nasionalis ya. Sun Yat-sen digantikan oleh Yuan Shikai, lalu Yuan Shikai dia tidak berlangsung lama karena dia meninggal, lalu digantikan oleh Chiang Kai-shek. Konflik antara Taiwan dan Tiongkok ini bermula ketika tahun 1926 Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek yang beraliran nasionalis ini tidak dianggap mampu karena dia dianggap mampu untuk melakukan perlawanan dan dia berhasil mengusir penjajahan Jepang yang berlangsung selama 50 tahun. Tetapi jeleknya kepemimpinan Chiang Kai-shek pada masa dia memerintah, Chiang Kai-shek ini banyak melakukan tindakan korupsi dan juga eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Akibatnya, di sini Partai Kuomintang dilawan oleh Partai Kuncantang. Partai Kuncantang ini adalah partai komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Terjadilah perang antara Partai Kuomintang dan juga Partai Kuncantang, di mana perang sipil terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Dalam peperangan ini yang menang adalah Partai Kuncantang di bawah pimpinan komunis Mao Zedong. Hingga akhirnya tahun 1949 sebagai pemenang perang, Mao Zedong akhirnya memerdekakan kembali Cina menjadi Republik Rakyat Cina tanggal 1 Oktober. Dan Chiang Kai-shek yang sebagai pihak yang kalah dari Partai Nasionalis akhirnya mundur ke Pulau Formosa atau yang sekarang kita sebut dengan Taiwan. Mao Zedong mulai memimpin Cina dan menjadikan partai komunisnya sebagai partai tunggal di Tiongkok. Dan selanjutnya Chiang Kai-shek yang melarikan diri ke Formosa atau Taiwan ini menginginkan agar Taiwan sebagai negara baru. Karena kan gini, ketika dia lari ke Formosa, dia lari ke Taiwan, beberapa juta penduduk Cina itu akhirnya ikut pindah karena mereka tidak mau berada di bawah pimpinan komunisnya Mao Zedong. Jadi mereka ikut pindah ke Taiwan. Akhirnya di sini Chiang Kai-shek menginginkan Taiwan sebagai negara baru yang berdaulat dan tidak berada di bawah pemerintahan Republik Rakyat Cina. Di sini otomatis keinginan dari Chiang Kai-shek ini ditolak karena Mao Zedong berkeinginan untuk menjadikan Taiwan kembali bersatu dengan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi di sini Mao Zedong tidak menginginkan Taiwan lepas dari Cina atau lepas dari Tiongkok. Taiwan berupaya merdeka yang merupakan masalah penting bagi mereka, di mana hal ini jadi gini loh, Cina punya keinginan untuk selalu tidak melepaskan semua daerah bagiannya. Jadi dia tidak berkeinginan ada satu daerah pun yang lepas dari Cina. Hal ini terbukti karena Cina sampai sekarang pun tidak mau melepaskan Hong Kong dan juga Makau. Jadi Cina membiarkan negara tuh merdeka tapi tetap berada di bawah kendali dari Cina. Contohnya adalah negara Hong Kong dan juga Makau. Mereka itu negara merdeka, punya presiden, punya uang sendiri, punya ke sistem ekonomi sendiri, tapi tetap berada di bawah kendali dari Cina. Jadi mereka punya polisi, tapi mereka tidak punya tentara karena sistem ketentaraan itu diatur oleh Cina. Jadi bisa dibilang negara Hong Kong, negara Makau itu negara tapi berada di bawah negara Cina. Nah, Taiwan pun seperti itu. Dia negara tapi berada di bawah di bawah kendali dari Cina. Tapi di sini Taiwan menuntut kemerdekaan. Jadi bahkan sampai sekarang Taiwan mengajukan diri untuk masuk ke PBB. Tapi tidak diterima karena apa? Karena Cina bisa dibilang termasuk salah satu negara kuat. Jadi sampai saat ini pun kemerdekaan Taiwan tidak diakui oleh negara-negara lain. Tapi bagusnya di Indonesia pernah mengundang dua tokoh dari Taiwan, pernah diundang dari Cina, pernah diundang dalam konferensi di Indonesia. Jadi kita pernah mengadakan suatu pertemuan besar di mana kita berhasil mengundang wakil dari dua negara tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka bisa dibilang negara Taiwan ini menuntut kemerdekaan tapi tidak diakui. Tapi beberapa negara mengakui negara ini secara ilegal. Contohnya Indonesia. Indonesia tidak mengakui negara Taiwan sebagai negara merdeka, tapi kita tetap mengadakan hubungan dagang dengan Taiwan. Jadi ibarat kata kita tidak mengakui, tapi kita masih mau berhubungan dengan Taiwan. Dan ini masih terjadi sampai sekarang ya, karena apa?
karena Taiwan masih menuntut kemerdekaannya dari Tiongkok. Dia tidak mau dianggap sebagai negara Cina, karena Taiwan adalah negara Taiwan. Makanya kalau kalian lihat di peta atau lihat di Google, nggak ada yang namanya negara Taiwan. Yang ada adalah negara Cina, termasuk yang dimana Taiwan termasuk salah satu wilayahnya dari Cina, bukan negara yang berdiri sendiri. Jadi konflik ini belum selesai ya. Sekarang kita masuk ke diskriminasi etnik Uighur. Di Cina itu terdapat suatu provinsi namanya Provinsi Xinjiang, di mana Provinsi Xinjiang ini merupakan wilayah terbesar di Cina yang mayoritas penduduknya ini adalah etnik Uighur. Etnik Uighur ini merupakan umat muslim yang beretnik Turki. Jadi secara fisik mereka beda ya sama orang Cina, karena dia etniknya adalah etnik dari Turki. Awalnya etnik Uighur ini mulai mengalami nasib yang malang ini sejak Perang Dunia Kedua. Dulunya pada saat itu penduduk Xinjiang ini yang termasuk etnik Uighur ini berusaha bergabung dengan Uni Soviet. Jadi etnik Uighur ini kan merupakan daerah bebas, bisa dibilang bebas ya. Jadi pada masa Perang Dunia dia tadinya pengen gabungnya ke Uni Soviet. Tetapi ketika penduduk Xinjiang ini mau masuk ke Uni Soviet atau mau dianggap sebagai bagian dari Uni Soviet, ini tidak berhasil. Karena apa? Karena pasukan nasionalis Tiongkok ini memaksa penduduk Uighur untuk bertahan dalam wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi ketika orang-orang Uighur atau orang-orang Xinjiang ini mau dianggap sebagai bagian dari Uni Soviet, justru dilarang oleh tentara dari Tiongkok. Orang Tiongkok bilang masuk ke dalam Cina aja, jadi jangan masuk ke Soviet tapi masuk ke dalam Cina. Sejak saat itu penduduk Uighur ini selalu mendapat cap sebagai orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan pemberontakan. Akibatnya, muncul tindakan diskriminasi pada etnik Uighur, di mana terjadi perlakuan diskriminatif dalam hal pembatasan kegiatan ibadah, larangan pemakaian jilbab, larangan berpuasa selama bulan Ramadan, juga terjadi penganiayaan dan juga marginalisasi oleh pemerintah Provinsi Xinjiang. Jadi marginalisasi itu seperti kayak satu orang yang lakuin kesalahan tapi dianggap satu kampung yang salah. Akibat perlakuan tersebut, akhirnya etnik Uighur melakukan perlawanan dengan menyerang aparat keamanan yang berasal dari etnik Han, di mana etnik Han ini adalah etnik mayoritas di Tiongkok, di Cina. Jadi mereka melawan semua orang Han. Tahun 1990-an, warga Uighur ini memprotes tindakan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah merespon protes tersebut dengan cara melakukan aksi polisionil terhadap para demonstran Uighur. Jadi diperiksa, justru dihantam balik oleh para tentara dari Cina. Di mana serangan tersebut merupakan penumpasan mematikan setelah kampanye hantam keras yang disebut dengan strike hard. Serangan yang paling keras terjadi tahun Januari 2007, sekitar 14 tahun yang lalu ya. Ini pada serangan ini diperkirakan 18 orang dari etnik Uighur tertembak mati akibat tuduhan bergabung dengan jaringan teroris internasional. Jadi pada 14 tahun yang lalu kan memang lagi tinggi-tingginya tentang teroris internasional atau Al-Qaeda ya. Selanjutnya, kekerasan terhadap Uighur tidak berhenti, bahkan meningkat. Tahun 2009 ini menandai ada yang namanya kerusuhan berskala besar di daerah Urumqi, di mana sekitar 200 orang dari etnik Uighur ini tewas dalam kerusuhan tersebut. Agustus 2018 ini yang paling baru ya, PBB mendapat laporan sekitar 1 juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya diisolasi di wilayah Xinjiang bagian barat. Jadi mereka benar-benar gak bisa keluar dari sana. Mereka menjalani apa yang disebut dengan program reedukasi atau pendidikan ulang. Jadi seperti otaknya tuh didoktrin ulang atau diberi pengaruh-pengaruh baru supaya mereka melupakan jati diri mereka atau identitas mereka. Tetapi di sini pemerintah Cina menolak tuduhan tersebut. Tapi dia tidak memperbolehkan orang untuk masuk ke dalam. Jadi memang benar sepertinya memang benar kalau terjadi namanya isolasi orang-orang Uighur di Xinjiang bagian barat. Dan ini belum selesai sampai sekarang. Makanya ya beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia, karena ya gini masih damai-damai aja ya, nggak seperti di tempat-tempat lain. Oke, kita masuk ke konflik Asia Selatan. Asia Selatan ini konflik yang pertama ada di Kashmir. Dulunya semua Asia Selatan ini merupakan wilayah jajahan Inggris ya. Kita masuk di Kashmir. Kashmir ini merupakan wilayah yang berupa lembah yang luas dari ujung barat pegunungan Himalaya. Wilayah Kashmir saking luasnya dibagi menjadi 3 daerah, yaitu wilayah Jammu, wilayah Kashmir, dan juga wilayah Ladakh.
di mana wilayah ini dikenal dengan sebagai wilayah yang subur dan indah karena dialiri oleh air lembah dari sungai yang dikelilingi oleh gunung, yang dikelilingi oleh pegunungan ya. Jadi bisa dibilang Kashmir itu kayak surga dunia gitu. Bentukannya kayak surga saking indahnya Kashmir. Permasalahan di sini mulai muncul ketika India dan Pakistan saling memperebutkan wilayah Kashmir, di mana wilayah Kashmir memang pada awalnya merupakan daerah bebas yang tidak terikat dengan negara manapun, yang berbatasan langsung dengan India, Pakistan, dan juga Tiongkok. Jadi memang Kashmir bukan wilayah milik siapa-siapa, tapi akhirnya menjadi daerah rebutan antara India dan sama Pakistan. Mereka saling mengklaim wilayah Kashmir sebagai bagian dari negaranya. Kenapa India mengklaim? Karena dia merasa berhak atas Kashmir, karena Kashmir kan dulu jajahan Inggris, jadi dia berhak karena semua jajahan Inggris otomatis akan menjadi milik India. Sementara Pakistan, kenapa dia merasa berhak atas Kashmir? Karena mayoritas penduduk Kashmir ini agamanya adalah Islam, sedangkan orang Pakistan kan Muslim juga. Jadi mereka merasa ya udah ini wilayah mereka karena mereka sama-sama beragama Islam. Kashmir sendiri akhirnya cenderung memilih Pakistan karena persamaan agama tadi. Karena kalau Kashmir masuk ke dalam India, mereka akan merasa dikucilkan karena kan India agamanya Hindu. Tetapi sebagian besar penduduk Kashmir ini menginginkan untuk Kashmir menjadi negara merdeka. Konflik di Kashmir ini bermula ketika Inggris memberikan pilihan kepada rakyat Kashmir untuk memilih bergabung antara Pakistan atau India, tanggal 15 Agustus 1947. Dua bulan kemudian tanggal 27 Oktober 1947, Hari Singh sebagai pemimpin dari Kashmir, dia yang beragama Hindu, secara sepihak mengatakan mereka orang-orang Kashmir mau bergabung ke India. Di mana tindakan ini akhirnya memunculkan protes. Karena apa? Karena dia menyatakan itu secara pribadinya dia, bukan menanyakan ke rakyatnya. Akhirnya Pakistan berusaha membujuk Hari Singh untuk bergabung dengan Pakistan. Tetapi usulan tersebut ditolak dan akhirnya secara sepihak Hari Singh keputusan sepihak ini akhirnya memicu konflik yang berkepanjangan sampai saat ini. Jadi karena Hari Singh merupakan pemimpin dan dia beragama Hindu, dia ngambil keputusan secara sendiri aja, padahal mayoritas masyarakat Kashmir mau gabungnya ke Pakistan, sedangkan Hari Singh bilang dia mau gabungnya ke India. Akhirnya konflik Kashmir ini memicu perang yang lebih besar antara India dan juga Pakistan. Di sini akhirnya terdapatlah bantuan dari luar. Contohnya tanggal 13 Agustus 1948 PBB mengeluarkan resolusi untuk menengahi konflik ini, di mana PBB akhirnya membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, di mana 2/3 Kashmir menjadi milik India dan 1/3 menjadi milik Pakistan. Dan ini nggak bisa dibilang nggak cukup adil ya, karena lebih banyak wilayah buat Indianya dibanding buat Pakistan. Pembagian yang dibatasi garis demarkasi yang terletak di Jammu dan juga Kashmir. Jadi batasnya ada di wilayah yang namanya Jammu dan juga Kashmir. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ini belum mampu meredam konflik yang terjadi di Kashmir. Jadi masih terjadi perebutan wilayah. Tahun 1965, Pakistan melakukan serangan dengan sandi Operasi Gibraltar, karena ada Selat Gibraltar ya di sana, untuk merebut wilayah India. Di mana serangan tersebut dibalas India dengan melakukan serangan militer penuh ke Pakistan sebelah barat dan menewaskan ratusan warga sipil. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PBB, Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet akhirnya mengadakan pertemuan di Uzbekistan tanggal 10 Januari 1966. Artinya setahun kemudian mereka mengadakan pertemuan, di mana pertemuan tersebut berhasil menyepakati upaya penyelesaian masalah India dan Pakistan yang dilakukan dengan cara gencatan senjata. Jadi mereka sepakat untuk saling tidak melakukan penyerangan. Sampai saat ini penyelesaian antara konflik Pakistan ini belum selesai juga. Bahkan tahun 2018 sekitar 500 orang tewas akibat konflik antara India dan juga Pakistan. Tanggal 14 Februari 2019, ini kira-kira 2 tahun yang lalu ya, terjadi serangan bom bunuh diri yang menghantam konvoi personel India di Kashmir dan menewaskan 40 orang. Atas insiden tersebut, hubungan India dan Pakistan semakin memanas. Jadi ini baru terjadi, bahkan pernah ada berita kalau kita nggak bisa lagi datang ke sana karena adanya konflik ini. Karena diperkirakan mereka akan terus melakukan peperangan secara terbuka. Jadi ini belum selesai. Sekarang kita masuk ke krisis Bangladesh. Bangladesh ini merupakan negara perpecahan dari Pakistan. Kenapa ini bisa pecah? Karena dulu Pakistan ini ada dua ya. Ada Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat. Di mana Pakistan Timur ini wilayahnya jumlah penduduknya itu lebih banyak dibandingkan Pakistan Barat. Namun hampir 90% kekayaan alam ini berada di Pakistan Barat.
Jadi orang banyak di timur, tapi kekayaan banyaknya di barat. Wilayah Pakistan Timur ini sebenarnya hanya berupa dataran tandus dan yang panas. Jadi yang subur itu di barat. Akan tetapi pemerintahan Pakistan tidak melakukan karena banyak di timur itu kan banyak orang. Tapi daerahnya tandus. Sedangkan di barat itu sedikit orang, tapi daerahnya subur. Nah, pemerintahan Pakistan itu tidak melakukan pemerataan penghasilan negara. Jadi akhirnya penduduk Pakistan bagian timur hidup dalam keadaan miskin. Sementara itu Pakistan sering melakukan tindakan diskriminasi terhadap penduduk di wilayah timur. Harusnya dibagi rata ya, karena kan jumlah penduduknya lebih banyak di timur, tapi di sini lebih banyak dikasihnya untuk barat. Akhirnya karena diskriminasi tersebut, selain diskriminasi tersebut, di sini juga terdapat diskriminasi dalam penggunaan bahasa, di mana bahasa Urdu digunakan sebagai bahasa utama Pakistan. Kenapa bisa muncul masalah karena bahasa? Karena sebagian besar penduduk Pakistan bagian timur ini tidak mengerti bahasa Urdu. Mereka justru hanya mengerti bahasa Bengali, di mana bahasa Bengali ini hanya dijadikan sebagai bahasa kedua. Kondisi ini akhirnya memunculkan yang namanya upaya pemisahan diri dari Pakistan Timur dari pemerintahan Pakistan. Tahun 1952 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Pakistan Timur untuk menuntut pemerintah. Dan akhirnya demonstrasi ini berhasil karena pemerintah akhirnya mau mengakui bahasa Bengali sebagai bahasa utama bersama bahasa Urdu. Jadi nggak ada bahasa pertama, nggak ada bahasa kedua. Jadi dua-duanya menjadi bahasa utama antara bahasa Urdu dan juga bahasa Bengali. Tahun 1966, Syekh Mujibur Rahman sebagai pemimpin Liga Awami ini mengeluarkan pernyataan mengenai peningkatan status otonomi Pakistan Timur, di mana langkah tersebut akhirnya mendapat tentangan dari Presiden Muhammad Ayub Khan sebagai Presiden Pakistan. Syekh Mujibur Rahman ini ditangkap tahun 1968. Tanggal 26 Maret 1971, Bangladesh secara tiba-tiba mengumumkan kemerdekaannya melalui sebuah stasiun berita di Chittagong. Pernyataan kemerdekaan ini akhirnya ditolak oleh pemerintah Pakistan, dan juga militer Pakistan akhirnya mendesak pasukan Pakistan Timur untuk tunduk pada pemerintah pusat. Jadi pernyataan kemerdekaan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Akibatnya terjadi perang antara Pakistan dan juga Bangladesh. Selanjutnya karena kekacauan ini akhirnya beberapa banyak sekali kerusakan yang terjadi di Pakistan Timur, seperti infrastruktur dan juga 1 juta orang tewas dalam 9 bulan pertempuran antara Pakistan dan juga Pakistan Timur atau Bangladesh. Jadi Pakistan Timur kita sebut saja sebagai Bangladesh ya. Akibat perang, 9 juta pengungsi Pakistan Timur atau 9 juta pengungsi orang Bangladesh ini akhirnya pergi ke India, di mana kondisi ini akhirnya mendorong parlemen India untuk memberi dukungan kepada Bangladesh. Kenapa dia memberi dukungan kepada Bangladesh? Karena untuk melawan Pakistan. Tentara India kemudian menyerang Pakistan Timur yang sudah dikuasai oleh orang-orang Pakistan Barat. Angkatan Darat India dan juga pejuang kemerdekaan Bangladesh akhirnya mereka bersatu, jadi India dan Bangladesh bersatu untuk memukul mundur pasukan pemerintah pusat atau pasukan Pakistan Barat. Yang perang yang terjadi di Bangladesh ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi, kerusakan di berbagai sudut kota, dan juga nasib penduduk yang tidak menentu. Makanya sampai sekarang Bangladesh bisa dibilang termasuk salah satu negara yang belum berkembang ya. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syekh Mujibur Rahman ini kan, Syekh Mujibur Rahman kan tadinya di penjara ya, tapi sudah berhasil keluar karena Bangladesh sudah dianggap merdeka. Ini akhirnya menghadapi tugas berat untuk menciptakan hukum dan ketertiban. Tetapi Syekh Mujibur Rahman ini menetapkan kebijakan yang merugikan penduduk Bangladesh dan menyebabkan kudeta terhadap pemerintahannya. Jadi dia pekerjaannya juga nggak terlalu benar, hingga akhirnya akibat kudeta Syekh Mujibur Rahman dan juga keluarganya dibunuh tanggal 15 Agustus 1975. Jadi Bangladesh dia menuntut kemerdekaan, tapi dia sendiri belum bisa untuk membangun negaranya. Jadi sampai saat ini bisa dibilang Bangladesh belum termasuk negara yang berkembang. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.